Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Setelah saya kemarin jalan-jalan ke Genteng di Banyuwangi. Waduh, jalan-jalan terus ya. Ya, ke ULP Genteng, adanya di Banyuwangi lah sana. Banyuwangi, kali ini saya ke Bekasi. Satu layar bersama saya saat ini Kang Dewa. Ya, Assalamualaikum. Kang Dewa, ntar beliau akan menjelaskan sendiri ya. Seniman sejati ini. Wah, sebelum di PLN aja beliau udah jadi seniman ini. Tolong dikoreksi kalau salah Kang Dewa. Ya, siap. Oke, sebelumnya mungkin Kang Dewa bisa lari ke belakang sebentar, Kang Dewa. Siap. Selama berkarir di PLN di mana aja nih Kang Dewa nih? Mungkin saya ceritain, saya sebelum di PLN itu di salah satu departemen Parpostel. Mangga. Jadi sebelumnya saya di departemen Parpostel selama sekitar 4-5 tahun lah. Terus ada kesempatan masuk PLN, saya daftar PLN. Jadi masuk 91, Pak Umar. 91 ditempatkan di divisi akuntansi pusat. Tahun 95 saya hijrah ke Bukit Tinggi. Nah, dari Bukit Tinggi 2 tahun di Bukit Tinggi turun ke Lampung. Di sektor Lampung sekitar 5 tahun. 5 tahun di Lampung, naik ke atas ke Palembang, ke Kitlur Palembang selama 2 tahun. Dari sana, dari Palembang saya pindah ke Muara Tawar di Tanah Abang. Di sana 2 tahun, ditarik ke pusat di Humas. Nah, di Humas ini ada sedikit agak klop nih, soalnya disuruh ngegambar terus, bikin majalah macam-macam. Nah, di sini saya ya sedikit terpancing lagi tangan saya untuk coret-coret lah istilahnya. Karena dulu waktu SMA tuh nggak boleh ada tembok kosong dikit, main coret aja. Sampai dulu di rumah, karena saya satu SMA dengan Pak Aryo Subioko ya. Jadi di kamar beliau itu kosong, saya gambarin, sampai orang tuanya marah, ini digamarin apa? Karena Pak Aryo itu respect sekali gambar. Jadi saya dulu waktu SMA disebutnya Denny Gambar, karena ada 3 Denny di sana tuh. Denny hitam, Denny gambar, sama Denny Banji kan. ada Banji. Saya kemudian sebut Denny gambar. Ya selama di PLN, ya itu tangan ini nggak bisa ngoprek terus, tiap ada kesempatan, ada waktu luang, saya bikin lukisan-lukisan. Pindah dari tempat ke tempat lain, ya itu lukisan itu dikasih ke teman-teman aja, yang perlu ini dikasih aja. Jadi nggak tahu, kadang-kadang pas kita di satu tempat ketemu lukisan, kok ini kayak lukisan saya, bingung sendiri. Jadi terakhir saya di Palembang di wilayah WS2JB. Di WS2JB kebetulan dikasih amanah sebagai manajer bidang KHA, Komunikasi Hukum dan Administrasi. Ya istilahnya muplak di situ-situ aja Pak Umar. Ya. Di sana baru pensiun 2012. Dari WS2JB ya. WS2JB. Hijrah lah ke Jakarta. Iya. Terus pindah ke Jakarta ya, setelah pindah ke Jakarta. Purna ya. Oke. Yeah. Jadi mumpung masih hangat nih WS2JB. Kemarin juga 2 hari yang lalu saya baru silaturahim dengan mantan GM WS2JB Pak Daryono. Pak Daryono ya. Dia angkatan 93 itu kalau salah. Ya betul. Beliau juga purna di sana juga. Ya. Yang sekarang domisili beliau di Solo. Iya, di Solo. Kang Dewa atau Denny Wahyono ini, tadinya kan udah kerja itu, udah lama juga kan sebelum di PLN, enggak? Terus kenapa tertarik ke PLN? Ya itu daftarnya sih udah lama, tahun 83 daftarnya, dan dipanggilnya tahun 90. Ya udah, saya berpikir di PLN bisa berkarir, bisa lebih inilah, istilah nggak mikir macam-macam lah istilahnya, udahlah kerja.
Kalau pegawai negeri kan istilahnya, aduh, kita lebih banyak curi-curi waktu kan istilahnya. Jadi ya maaf aja agak sedikit kurang shift lah gitu. Tapi yang sekarang lain lah gitu. Oh, itu dulu zaman Bahola. Zaman jahiliyah. Kalau sekarang sih udah bagus, insya Allah. Semenjak Kang Dewa ini atau Kang Geni Wahyono ini semenjak SMA ya? Iya, SMA tuh saya pernah masuk ke seni rupa ITB. Karena orang tua tidak setuju, akhirnya saya dijebloskan ke salah satu sekolah swasta jurusan akuntansi. Dari tukang gambar ke ini, tapi ya selama hidup itu dari gambar itulah ya saya menghidupi kebutuhan-kebutuhan sekolah, kuliah gitu. Jadi dari SMA dan kuliah udah menghasilkan dari gambar ini, Kang Wah, Dewa? udah, alhamdulillah tahun 81 itu saya, ya maaf aja, sudah merambah ke ini dunia advertising, iklan-iklan untuk gambar-gambar iklan. Ya, profesional lah ya. Ya, itu. Terus semenjak masuk PLN ya, itu tertimbun, tenggelam. Tapi ya sedikit-sedikit saya ini untuk tidak lupa, tangan ini tidak saya lupa menggambar lah itu. Gimana sih asal muasalnya kok bisa gambar atau ada cerita di balik itu semua? Mungkin ada salah satu pertama bakat mungkin ya, bakat karena itu setiap keluarga turunan tuh ada turunan gitu. Istilahnya ada bakat ya, masing-masing ya satu keluarga pasti ada satu yang pinter gambar. Dan kebetulan saya dari SMP itu udah mulai kelihatan, jadi dari sejak SMP itu nilai gambar tidak pernah 6 atau 7, 9 melulu. Sempurna. Iya, dari situ saya diarahkan sama guru-guru, udah diarahkan coba bentuk-bentuknya. Tapi sayangnya di ITB nggak sampai ini, nggak sampai lanjut istilahnya. Karena orang tua tidak merestui. Dulu kan zaman dulu kan jadi seniman buat apa sih jadi seniman? Iya. Terus waktu di PLN Pusat, wah sibuk sekali itu ya? Iya, bikin cover-cover majalah Fokus tuh. Dari dulu coret-coret lah istilahnya. Iya. Terus langsung waktu di WS2JB udah nggak di lagi ya, bukan di Humas lagi ya? Iya, enggak, tapi membawahi Humas juga. Oh ya, di bawahnya ya, di bawahnya. Humas, jadi ya? bikin ilustrasi untuk majalah juga. Iya. Sekarang kan di JMWS2JB kan Pak Bambang Duyanto itu. Oh iya, dulu satu kru. Iya. Nyambung kan? Iya. Ini beberapa hari lagi saya mau ajak juga nih silaturahim nih dengan Pak Bambang Duyanto sebelum purna beliau. Kang Dewa setelah jadi anggota PLN di Palembang, terus hijrah ke Jakarta. Terus kegiatannya apa lagi nih? Masih melukis? Ya, dari situ saya mencoba dipancing lagi sama ponakan. Kebetulan ponakan dia kuliah di desain Trisakti kan. Dia bilang, "Wah, ikut lagi dong." Wah, dari situ saya bilang, "Aduh, saya kurang pede nih." Udah, saya ikut pameran terus, pameran ke pameran. Terus, ya, alhamdulillah istilahnya ternyata banyak peminatnya ya istilahnya. Karena saya kan alirannya itu kubisme itu lebih pada setengah abstrak gitu kan. Jadi kalau disuruh dari dulu saya paling tidak bisa itu menggambar model gitu. Itu paling sampai sekarang sampai ini udah angkat tangan kalau soal model. Tapi ya istilah kalau gambar-gambar abstrak, ekspresionis, kubisme ya, yang saya perdalam saat ini. Gitu. Terus media yang digunakan apa ini? Kanvas itu kan ada untuk cat minyak, untuk akrilik, untuk air juga bisa. Modelnya macam-macam, ada tingkatan kelas-kelasnya gitu. Nah sekarang yang dipakai oleh para pelukis itu akrilik, karena akrilik itu dijamin tidak ada pengaruh kesehatan,
tapi konsen minyak itu kan ada catnya itu agak sedikit bau kimia ya. Jadi istilahnya saat pengeringan pun harus kita agak sedikit jauh karena minyaknya mempengaruhi ke fisik gitu. Makanya banyak pelukis tuh penyakitnya kalau nggak paru-paru batuk gitu kan dari pengaruh alat, medianya. Kalau Kang Dewa, kalau lukisan ini berapa lama sih tahannya ini? Kalau ini bisa hampir 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tergantung dari medianya sih. Tergantung dari kanvasnya. Kanvasnya sekarang tergantung harga sih. Ada harga, ada rupa gitu kan istilahnya. Jadi kalau yang harganya sih mahal memang enak makanya. Terus untuk melukis ini, itu kalau kita mau melukis, misalnya mau nerima order, ada inspirasi datang atau gimana? Jadi kebanyakan saya sih ada inspirasi datang sih. Kalau order biasanya kebanyakan tolong dong minta gambarin muka saya. Waduh, kalau soal muka saya angkat tangan. Karena udah selama di PLN itu sering lah dulu dari bidang-bidang lain untuk bikin karikatur, saya bikin karikatur, tapi ya saya bilang karikatur yang dari foto aja, fotonya kepalanya saya potong, badannya saya gambar. Biasa dulu Bu Yanti Saroso terlalu paling sering istilahnya. Dulu sama teman enaknya, ini berapa pada ini? Udah seininya seikhlasnya. Yeah. Berapa lama Kak? Seperti karikatur gitu, berapa lama Kang Dewa? Ya tergantung dari ininya, dibutuhkannya ini kadang-kadang ya kalau lagi moodnya ini bisa sehari selesai. Lukisan juga sama gitu, kalau lagi mood itu saya bisa 1 hari bisa 2 atau 3 lukisan selesai. Tapi baru kesananya disempurnakan lagi, kurangnya apa. Jadi saya sesama teman-teman seniman juga saling tukar pikiran, tukar ini saran gimana, kurangnya di mana? Oh kurangnya di sini, tambah. Di komunitas di teman-teman dulu di Bandung, saya sering komunikasi para seniman yang benar-benar seniman asli lah. Kalau saya kan senimanan. Ya sesama seniman saling asah juga ya, saling belajar juga ya. Walaupun udah senior tetap harus belajar lagi juga ya. Betul, iya. Tetap ya istilahnya sampai kapanpun seperti falsafahnya kan, sampai yang lahat pun kita harus belajar itu aja sama. Iya. Order juga nih? Saya nggak terima order sih. Saya bikin terinspirasi bikin satu gambar ini saya tampilkan di Facebook, tampil di mana, terus ada peminat, oh ini berapa sih Pak, ini minat, ya udah kita negotiable lah istilahnya. Nego. Karena saya pikir karena seni itu nggak bisa dihargain sih, harga dalam arti dinilai ya, jadi misalkan itu kadang-kadang orang suka menganggap sepele, gambar apa sih kok segini harganya, nah ini tapi dia nggak berpikir sampai jadi gambar itu yang susah itu ya, menuangkan itu. Makanya ke saya, ke anak atau ke cucu, kalau lagi ada ide gambar aja, silahkan gambar sebebas gitu. Karena ini seni ya istilahnya, filosofinya kita dari hati. Keguncangan, keresahan, keindahan itu datang dari hati. Orang lagi senang gambarnya bagus, kalau lagi tidak senang gambarnya muradul pasti. Tapi Kang Dewa ini tetap menerima order kan? Kalau ada permintaan dari... Suka, ya biasa dari teman-teman sih, dari teman, sahabat gitu. Ya. Ini justru kalau dari kolektor itu biasanya dia tanpa ini sih, maaf aja temen aja tidak pernah tawar harga, itu begitu lihat bagus dia langsung istilahnya. Tapi ya itu tadi kita juga seimbang karena istilahnya materialnya cukup lumayan juga. Ya, paling murah ada paling mahal terserah. Jelasnya di mana Kang Dewa ini studio seniman? Saya garasi tidak bermati begini lah. Saya di Gria Bintara Indah Bekasi Barat. Kebetulan saya di rumah tinggal berdua lah. Anak-anak saya udah pada keluar semua, udah pada nikah. Saya sama istri berdua aja. Jadi istilah daripada waktu terbuang sia-sia, saya tuangkan. Itu obat yang paling mujarab lah dibandingkan dengan obat-obat farmasi. Inilah obat yang paling enak ya, gambar ini paling
Kalau lagi senang, sedih ya kita gambar tuh udah. Itulah salah satu daripada kita nuntut macam-macam lah istilahnya, udah nikmatin aja lah istilahnya. Jadi kalau ada teman-teman anggota IKPLN mau belajar atau putra-putrinya mau belajar berlukis atau melukis, bisa ke Kang Silakan, Dewa ya? silakan. Silakan ya, kita sama-sama belajar lah, karena saya sendiri juga belajar bukan ahli ya, tapi istilahnya kita sama-sama belajar. Karena saya juga sering ngajar cucu juga, kadang-kadang anak-anak juga sering protes kenapa begini gitu kan istilah. Ya, tapi lebih mudah anak-anak sih daripada bapak-bapak ibu-ibu. Wah, nggak jadi saya dong kalau gitu. Tapi nggak apa-apa. Istilah aja kan. Berarti anak saya aja ya kalau itu ya. Silakan. Dia cukup melihat aja berarti. Sering ikut pameran juga ya, Kang Dewa? Ya, kebetulan tanggal 22 ini ada pameran di Basura Mall di Jakarta Timur di Basuki Rahmat Mall gitu. Ya. Ada. Terus nanti Maret, Mbak. Ada Maret. Dan kebetulan dari Bandung tanggal 22 ini besok, tapi saya nggak sempat, materinya kurang. Karena kan kalau udah grouping itu susah, karena kalau misalnya minimal satu seniman 3 aja, kalau pengikutnya ada sampai 40 orang, 50 orang itu kan biasanya ruangannya cukup. Itu Kang Dewa, maaf, kalau di pameran gitu dijual juga ya Kang Dewa? Itu persyaratannya satu tuh materi itu pasti ditanya, itu ukuran berapa, dibuatnya dari apa, terus harga yang tawarkan berapa, itu. Terus bagi penyelenggara kan biasanya potong 25% ya, kalau misalnya kita laku sama 25%. Gitu. Karena untuk sewa, untuk macam-macam peralatan itu. Iya. Makanya saya sampai jendela, tapi lukisannya lukisan petir itu jendelanya. Ya. Kelihatan ya, alumni PLN ini ya. Iya. Jadi itu buat dalam rangka buat persiapan pameran ya. Persiapan pameran ya. Karena belum apa istilahnya, belum kering gitu ya. Belum, ya. Ada kadang-kadang ada tambahan kalau udah lagi ini, ini salah kurang, kita tambahin lagi. Jadi nanti setelah itu finish di cat, di furnish lah supaya lebih kuat, lebih. Baik, ada ini maksudnya gini, Kang Dewa ini kan secara otodidak ya. Iya. Nah, kalau ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang juga otodidak, apa yang harus dilakukan dalam hal ini melukis? Dalam hal melukisnya, zaman satu-satunya ya memberikan kebebasan bagi mereka. Apapun itu, tergantung dari orang tuanya sendiri kan biasanya itu. Karena kalau anak tuh udah seneng gambar, itu udah dari lihat bentuknya itu udah pasti ada. Jadi apapun bentuknya, garisnya bagaimana, yang penting dia berani menuangkan ide, gitu. Menuangkan itu yang susah, yang mahal itu seperti itu. Mungkin Pak Kang Muar bisa lihat lah seorang istilah pelukis yang di Jogja, Pak Avandi. Ya. Pak Avandi tidak pernah pakai kuas, dia pakai tangan. Gambarnya coret-coret itu. Tapi maaf aja, harganya itu kalau udah dinilai sama kolektor, itu yang paling susah itu. Tidak ada harga di atas 1 juta, 2 juta. Itu di atas ratusan juta. Gitu. Makanya usaha pameran itu hanya untuk itu, biasanya juga ada ngeliat kolektor. Kalau kolektor udah tertarik, biasanya dia udah nggak ada tawar-menawar ya. Iya. Apalagi udah masuk bursa ini ya, bursa sekarang di Indonesia tuh udah banyak sekarang. Kolektor besar tuh. Wah, dia udah maaf aja itu mungkin kalau sekalinya meledak ya meledak. Nah, ini Kang Dewa udah berapa kali meledak nih? Masih taraf ini aja, taraf ya ganti cat aja sih. Belum sampai meledak ya itu. Justru mengharapkan ada kolektor gitu. Tetap makanya saya berusaha untuk ya berlatih terus lah namanya sih. Berlatih ya, belajar sama anak-anak bagaimana itu ini untuk media sosial, untuk bisa ditampilkan di media sosial, bisa ya lebih inilah istilahnya komitmennya. Lebih kekinian lah sekarang ya. Iya, betul. Mungkin tampilannya juga ya. Betul. Iya.
Makanya bisa dilihat itu lukisan apa itu. Ada satu apa lukisan apa tuh? Yang buat pameran apa itu? Ini saya ada yang pojok ini. Nah, Ini apa? itu apa itu? Maksud lukisan tentang Ini apa itu? ini tentang desa ya. Desaku sebut judulnya. Tapi ada judulnya. Desa, gambar desa lah istilahnya. Kalau yang tengah ini gambar apa? Istilah jembatan Ampera dulu nih waktu di Palembang. Oh iya jembatan Ampera ya. Ya. Kok di belakangnya itu apa? Bundar itu menandakan apa? Ini bulan, maksudnya kita gambar cahaya bulan. Gitu. Itu kalau melukis gitu harus ada apa? Harus ada contohnya atau apa? Harus ada gambar atau gimana, Kang Dewa? Enggak perlu sih. Karena kalau kan ada di lukisan itu ada realistis, korealistis itu seperti foto sebenarnya. Ya. Kalau saya lebih banyak ke ilustrasi, saya lebih banyak ke ilustrasi dan expression. Dia menggambarkan, menerjemahkan satu gambar. Masing-masing orang kan mungkin Kang Muhar kan lain ngegambarnya, oh dari sisi miring atau sisi ini. Itu masing-masing akan menuangkan inspirasinya beda-beda. Ada yang senangnya, oh ini harus sesuai dengan aslinya sampai detil, ke skrup-skrupnya digambar. Kalau saya lebih kepada ekspresionnya ya. Oh, kira-kira gambaran saya Sungai Musi atau Jembatan Ampera kayak gini gitu. Iya. Ya, berarti ini tidak hanya cukup buat beli kanvas dan cat. Sampai ke dapur juga udah lebih nih ya hasil dari ini ya. Alhamdulillah, amin. Iya. Ya, udah dikit lagi meledak lah, insya Allah kan. Amin. Jadi ini Kang Dewa atau Kang Denny Wahyono, ada komunitas nggak di PLN sendiri untuk melukis ini? Jadi di PLN tuh sayangnya komunitas waktu zaman Pak Edi Widono, Ibu Edi yang sempat ada komunitas ibu-ibu ya, pelukis ibu-ibu lah istilahnya. Setelah itu agak lama tidak ada lagi komunitas. Karena di PLN sendiri kan mumpuni tempatnya cukup representatif ya, untuk pameran. Di Selasar itu cukup ini. Dan terus terang aja, dan kalaupun disewa cukup mahal lah di situ. Ya. Nah, mungkin ada yang ini para pernah karya yang lebih dari saya juga banyak sekiranya kalau di mungkin ya bentuknya mungkin ada lain, ada yang mereka gambar sketsa, apalagi yang para insinyur sipil itu kan mungkin dia lebih banyak, arsitek itu kan lebih banyak. Cuman nggak ada wadahnya itu yang. Kalau di TNI kan ada tuh, di TNI ada wadahnya tuh, Ikatan Pelukis, Purnawirawan TNI. Nah, mungkin insya Allah setelah tayang video ini, insya Allah mungkin akan ada ya, mungkin ada pesan dari Kang Dewa, mudah-mudahan teman-teman sesama pelukis di anggota IKPLN ini, Kang Dewa. Ya, saya harapkan ya ada pencetus atau pemerakasa lah. Kalau saya sih kita ada yang lebih muda lah, yuk saya yang bisa ini. Ayo kita sama-sama karena ya maaf aja, obat mujarab untuk menyehatkan badan dan nurani. Karena istilahnya melukis itu bukan hanya sekedar coret-coret, menuangkan ide, inspirasi ke dalam istilahnya media ya. Media kertas, media kanvas, media apa. Jadi itu untuk menuju sehat tidak perlu dengan obat sih, Amar. Dengan kita melukis saja kita itu obat. Punten, usianya saat ini? Ya saya baru 66. Baru 66. Jadi saya masih anak-anak lah masih lagi lucu-lucunya ya? Lagi lucu-lucunya. Istilahnya udah aki-aki lah, Amar. Terus, itu salah satunya mungkin itu ya, untuk menjaga kesehatan ya. Iya. Jadi tangannya bergerak terus itu. Kalau berapa lama biasa duduk bertahannya kalau melukis itu, Kang Dewa? Oh, bisa berjam-jam itu. Kadang-kadang lupa makan ya. Nah itu kadang-kadang saya diingatkan sama istri, makan dulu, sholat dulu. Itu aja. Sebagai breaknya itu ya. Breaknya aja kita. Tapi kalau udah tanggung itu susah. Kadang-kadang waktu itu nggak terasa. Takutnya hilang ya, apa itu? Ya bisa gitu. Bisa, idenya hilang. Tadi mau gambar apa nih?
Kadang-kadang kalau udah lupa saya simpen aja. Nanti bisa disimpan bisa sehari 2 hari. Ingat lagi baru. Gitu. Kang Dewa, pernah dicatat Ya. nggak berapa lukisan udah yang telah dibuat oleh sosok Kang Dewa ini? Saat ini yang ada di rumah sekarang sekitar ada 40-an. Nah, kira-kira yang udah selesai, yang udah pernah dicatat nggak berapa ratus, berapa ribu? Lupa lagi ya, karena tahu-tahu saya pernah ada satu peristiwa, saya ke rumah teman, dulu teman kuliah. Ya. Ada satu lukisan, dan itu pakai figurannya cukup bagus. Saya tanya sama teman saya, ini lukisan siapa? Gila lu, lukisan lu aja nggak tahu kan. Saya bingung. Masa sih? Iya, saya ini. Jadi banyak yang seperti itu, karena saya dulu sama teman ya, kadang-kadang, ini lukisan buat saya, silakan ambil, silakan ambil. Tapi lama-lama, kata teman-teman seniman di Bandung, jangan gitu, dan emang saya agak puas tuh kalau udah dinikmatin orang. Tapi kalau misalkan ada yang, saya lebih sakit hati kalau pas ini harga sekian, lukisan segitu harganya sekian. Nah, kadang-kadang rada sakit hati ya, karena menuangkan ide terhadap media itu tidak segampang yang apa yang diucapkan. Gitu. Emang nggak ada itu? Di lukisan tuh nggak ada watermarknya? Ada watermark. Cuman kadang-kadang ya istilah dulu kan kadang-kadang tidak ingat ke hal-hal yang demikian gitu ya. Dulu itu, kalau sekarang tetap kan? Kalau sekarang sih ya kita mikir dulu. Tips sehat ini seperti tadi, kalau Kang Dewa kan melukis ya. Nah, tips sehat ala pelukis ini gimana, Kang Dewa atau Kang Denny Wahyono? Salah satunya harus berpikir positif. Kedua istilah bersyukur. Karena di bawah kita masih ada orang yang tidak boro-boro nerima uang ya. Untuk mencari ojek susah. Gitu aja. Ketiga ya kita apa yang kita bisa lakukan. Do it lah. Karena kalau protes juga tidak akan merubah situasi. Iya. Makanya kalau teman-teman di medsos, IKPLN ada yang begini, saya kadang ketawa sendiri. Ketawa sendiri itu bukan untuk ketawain, cuma ketawa sendiri ya. Kok gini sih? Ya kita harus bersyukur. Kapan sih bisa naikin, bisa? Emang sih tidak segampang itulah istilahnya. Ya. Gitu. Kita aja nggak bisa ya kita syukuri aja. Karena ya makin kita bersyukur ya nikmat itu yang bisa dibeli. Istilahnya, ayo semangat lah, nggak usah minim. Karena ya itu tadi, kita sudah porsinya udah segitu sih ya. Rezeki kita, ya kita untuk mencari tambahan ya kita keluarkan. Yang ahli di bidang akuntansi ya silakan berkreasi dengan keahliannya di akuntansi. Bisa saja lah, kita kan sekarang zaman medianya cukup memungkinkan kan. Yeah. Bisa jadi konsultan akuntansi, konsultan pembukuan. Yeah. Kalau yang orang soalan itu silakan ya, orang hukum ya silakan berkreasi di bidangnya. Itu aja sih soalnya. Gak usah dipikir berat-berat, ngapain sih gitu. Ya lagi pula sekarang kan bisa dilakukan secara online, jadi nggak waktu dan tempat nggak itu lagi kan. Iya, sekarang kita lihat aja yang maju sekarang itu orang yang berkreasi di bidang. Satu contoh ya media sosial. Yeah. Dimanfaatkan dengan positif, mereka sekarang kita kan udah menuju 5G. 5G kan orang gampang. Nah, mungkin sekarang udah lukisan pun ya sama. Sekarang lukisan tidak perlu dibeli barangnya. Dari foto aja kita dibeliin. Masa kalah sama si itu yang sampai berapa miliar cuman ngejual muka aja di nah itu kita ya tidak terpaku ke situ aja. Oke lah kita berkarya. Jadi ini jangan kan takut lah, jangan takut. Syukuri apa yang ada. Hidup ini nikmat. Kita udah terlalu banyak ini diberikan kenikmatan. Nikmat apa yang ini sih? Nikmat mana yang engkau dustai? Ya. Itu aja. Oke. Kang Dewa, saya biasa diajak jalan-jalan nggak ngeliat lukisan-lukisan itu? Ya, boleh. Ini lukisan ada istilahnya bidang bekas plafon ini. Saya pikir ngapain lah daripada dibuang saya bikinin. Ini saya bikin coret-coret aja supaya bisa tertuangkan emosi. Makanya ini
agak sedikit bercerita tentang reborn, lahir kembali istilahnya. Itu ke warna-warni. Kalau yang ini, nah ini saya ingat ini di Ngarai Sianuk ini, yang aku gambar dari bawah. Gitu. Nah ini menginvestasinya saya dari bawah, tapi tidak sesuai dengan yang ini, tapi ya kira-kira Ngarai Sianuk kayak gini. Iya, iya. Kalau yang ini rumah gadang, saya investasi rumah gadang dengan gaya ini gaya lebih ke ini ya Picasso istilahnya. Nah, kalau ini juga sama, ini wanita dan topeng. Ini ke filosofi wanita dan topeng. Wanita sekarang kan banyak topengnya nih. Saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, kalau yang ini Desaku. Nah, Desaku tuh saya karena terinspirasi lihat satu desa. Kan Dewa, bentar. Ini kalau gambar ini ada apa? Ada warnanya, ada dominan warna atau apa? Dominan suatu warna ada nggak seperti lukisan? Ya ini dominan berwarna-warni sih. Ya ini warna-warni. Ini Desaku lebih ke warna-warna hijau, ada kuning, dan ini lebih kepada menginvestasikan alam lah istilahnya. Ya. Nah, ini manusia dan bumi dan manusia nih. Bumi dan manusia ini lebih pada ke ekspresi ya, menggambarkan bumi dan manusia. Ya. Kalau yang ini penari Bali. Nah ini ntar bisa ke ini nih, saya sampaikan ke Pak ini nih, Adiana. Penari Bali. Nah, itu. Ini mengekspresikannya langsung ya seperti ini. Saya juga ini ngarang bebas, apa benar apa salah nggak tahu. Yang ini Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Kalau ini embrio kehidupan. Nah, embrio kehidupan itu menggambarkan ini saya gambar sebenarnya agak sedikit ini ya. Jadi sperma kehidupan. Ya. Kalau yang ini sudut pelabuhan, saya gambarnya dari atas, sudut pelabuhan, satu pelabuhan yang biru ini. Ini kalau yang ini ujung desa ini saya waktu jalan dari daerah selatan daerah Garut Selatan. Ini digambarkan seperti ini. Ini semua lukisannya dilakukan di rumah, Kang Dewa? Di rumah. Saya dipotret dulu dalam otak saya, baru digambar. Kira demikian. Ini masih banyak. Nggak dipotret beneran, pakai kamera gitu nggak ya? Wah, dulu mana ada punya kamera, Pak? Iya. Nah, ini gambarkan lagi camping. Yang ini salah satu sudut ini kampung nelayan. Kampung nelayan. Kalau yang atasnya ekspresi satu. Ini. Kalau orang Dewa pernah nggak melukis di TKP maksudnya, apa yang melukis maksudnya di realnya gitu? Pernah, sering deh. Tapi lebih kepada sketsa. Saya beli pakai sketsa aja. Tapi kalau nggak ballpoint ya pensil lah istilahnya. Oh, jadi sketsanya aja ya? Sketsanya, baru dituangkan di kanvas. Gitu. Tapi langsung dulu saya pernah karena biasa dulu waktu dasar-dasar melukis tuh biasanya ada belajar melukis di lokasi. Itu kan
bahannya ya cuma dua, pakai apa, tinta hitam lah. Jadi sketsa, kalau bikin sketsa. Gitu. Menuangkan. Iya. Itu menuangkan di PLN misalkan. Iya. Masing-masing orang akan masing-masing ini akan apa menuangkan masing-masing dengan pikirannya dia. Jadi kalau IKPLN ada cover atau majalah mau desain atur bisa lewat Kang Dewa ya? Bisa, insya Allah. Tapi ya sekarang gampang apa banyak apa misalnya gadget yang bisa ini nggak usah pakai ini juga udah. Banyak orang pinter. Banyak orang pinter gambar-gambar itu udah kalah lah sama gadget sekarang. Tapi nggak bisa ngalahin tuh ya dari sisi ini, dari sisi originalnya. Kang Dewa, kalau lebaran biasa kan ada tamu yang datang ke rumah. Ya. Nah ini lukisan seperti ini juga dipajang gini. Ini saya di rumah ini tidak ada sudut yang kosong Pak, gantung. Cuman itu tadi kalau saya lagi ada, kadang-kadang juga saudara ambil satu. Pada kemarin anak saya kok lukisan ada 2 lukisan ada. Istri saya bilang diambil anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya itu kalau ada saudara ambil ya gitu. Saya lihat gimana ya. Iya. Ya setelah diambil kan beliau juga mendoakan, banyak doa di sana. Amin, gitu. Iya. Yang penting doanya aja. Iya. Oke, baik Kang Dewa atau Kang Denny Wahyono nih sahabat saya. Iya. Cukup lama juga saya kenal. Waktu beliau masih di PLN kantor pusat nih, dulu saya udah mengenal beliau. Jadi kemarin pas WA-an sama Bunda Eka Kania, ceritakan, tuh ada sahabat saya, kata Bunda Kania. Iya, saya juga kenal Bun. Saya WA beliau, katanya langsung WA saya langsung direspon oleh Kang Dewa. Terjadilah laboratorium virtual hari ini, gitu ceritanya Kang. Iya, coba apa? Mungkin yang belum tahu tadi masalah nama Dewa itu kenapa sih nama Dewa? Semua orang nanya kok nama lu jadi Dewa sih? Ini gara-gara dulu main motor-motoran sama Pak Edi itu. Pak Edi Widiono di satu puncak gunung cerita nih, kok Pak Edi kasih namanya Pak Edi Widiono, wah, saya bilang Edi, wah. Apa dan Edi? Gampang tuh, Edi itu namanya emang direktur. Terus nyeletuk ada Pak Nandi, kalau Nandi apa Den? Nanti direktur. Pak Juanda almarhum gitu, wah, lu apa Denny apa demen ini gitu. Terus akhirnya sama Pak Edi kan, udah Denny apa nama lu apa Denny Wahyono, udah Dewa. Nah itu dari situlah sampai sekarang orang tahunya Dewa kasih nama Dewa. Jadi sayangan kayak orang Bali, kasihan orang Bali namanya saya curi itu kan, itulah silsilah apa istilah sejarahnya dikasih nama Dewa. Ya udah dikenal sama teman-teman lain namanya Dewa gitu. Oh iya. Ntar videonya saya sampaikan juga dengan Pak Edi Widiono. Ini ya itu dulu pertama motor-motoran itu sampai apa ya itu filosofi motor tadi bukan dari sisi graung-graungnya, tapi istilahnya kan mengenal daerah-daerah operasional kita lah sampai ke ujung kan istilahnya. Kita nggak tahu orang ngangkut mesin atau ngangkut minyak kayak apa direktur tahu, tapi alhamdulillah ya sekarang itulah manfaatnya, bukan dilihat dari sisi positifnya ya. Gitu. Oke, Kang Dewa mau nitip salam buat teman-teman Kang Dewa ini. Saya juga terima kasih sama Mbak Eka sama almarhum suaminya itu kan satu angkatan. Jadi istilahnya. Ya sebelum dilanjut kita kirim surat Al-Fatihah dulu buat almarhum Pak Trino Erwin. Iya, Al-Fatihah. Amin. Ya. Oke. Jadi ya di angkatan kebetulan saya lurah, jadi istilah tahu semua. Ya istilah ya itu sebagai sebatas silaturahmi lah teman-teman. Buat teman-teman para senior di PLN, ayo kita bangkit dengan profesi kita masing-masing. Jangan berpikir, waduh, kenapa begini, kenapa begitulah, kita akan selesai.
kita selesaikan dengan cara kita sendiri, dengan cara elegan, bahwa kita mampu, gitu aja. Kalau bilang, lu gampang ngomong, kita praktekkan. Kalau ahlinya di bidang hukum, silakan. Itu aja. Istilahnya, seguru seilmu jangan ganggu. Itu Kang Muar. Oke. Saya salut sama Kang Muar. Sampai keliling-keliling ke ini. Piknik terus. Kali-kali perlu diajak keliling-keliling. Jadi suka bawa neng tengah merah saya juga mau. Kalau sekarang kan keliling tiap hari saya. Tapi virtual kalau sekarang. Virtual. Iya. Kan sabar. Sabar Kang Muar. Ya, Tapi emang harus itu. Terutama iya, menghadapi narasumber saya. iya. Betul. Karena sumbernya kan sekarang kan harus pakai teknologi. Kadang-kadang ya maaf ya dari dulu kan nggak kenal kita Zoom itu apa kan. Tapi bagi sosok Kang Dewa ini nggak masalah begitu saya kasih URL Zoom langsung klik aja, luar biasa ini. Dengan usia 66 masih update, Masya Allah. Iyalah. Oke. Terima kasih loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga saya telah berbagi. Mohon izin ntar videonya juga saya share ke sosial media ya. Siap. Salam buat keluarga. Sukses selalu Kang Muar. Baik, ya. sami-sami. Demikian silaturahim virtual hari ini, Minggu, tanggal 20 Februari 2022 dengan sahabat saya ini, Kang Dewa atau Kang Denny Wahyono, langsung dari Bekasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.